rekame ya sampean nggih nggih. Jadi jenengan berapa lama di Hong Kong? Lah dari 2002 akhir. 2002 akhir. Iya. Sampai sekarang. Iya, 5 majikan. 5 majikan saja? Iya. Ganti 5 kali maksudnya. Ganti 5 kali Iya. dari tahun 2002 akhir. Wah, termasuk lama juga loh, Bu. Lama loh, aku udah di Hong Kong udah lama. Sampai ibu bapakku meninggal, aku cuma pulang-pulang cuti-cuti terus gitu-gitu aja. Wah, berarti yang cerita kemarin keluarganya sampai nggak ada semua itu saya pun lihat. Saya pun lihat itu. Pokoknya tiap hari saya ngikutin. Tiap hari saya ngikutin kalau malam siang itu. Berarti orang Hong Kong itu nggak ada semakin lama semakin sayang itu nggak ada ya, Bu? Nggak ada. Semakin kenal semakin sayang itu Semakin tidak ada ya? Tahu justru semakin ya kita sih itu biarin bodo amat, yang penting kita kerja ya. Nggih. Ya itu harus kita kuatnya mental di situ ya. Oke. Memang kalau orang Indonesia kan semakin kenal semakin sayang. Ya kayak keluarga kita gitu ya. Tapi kalau orang sini semakin nggak percaya. Aneh ya, Bu ya? Makanya kalau orang bilang semakin kenal semakin sayang, tapi mereka semakin kenal semakin nggak jelas. Iya betul. Kita kan misalkan kerja kan ya gampang ya. Ya kerja gitu-gitu aja sih. Ya kita jingkit kan ya tahu lah ya. Tapi seolah-olah yang kurasa ya. Kita baik, dianya seolah-olah semakin menjadi. Iya, semakin dikira kita butuh atau bagaimana ya. Nggak diregani semakin ya, Ibu ya. Betul. Jadi ya begitulah. Semakin belum Cece? Belum, masih terlalu awal ini, masih jam 12. Cece saya mau tanya ya. Nggih. Kalau misalkan saya kan udah tua nih, 48 tahun. Nggih. Baru bulan 6 kemarin, ulang tahun dikasih lesi sama itu enaknya majikan saya ini uang, HP, lesi itu nggak perhitungan, gaji. Ya, saya mungkin mau pulang lepas ya. Dan misalkan saya kepingin kesini lagi, masih laku sih. Kalau laku enggaknya sih tergantung nasib, Bu. Sekali lagi Ibu selalu dengerin video saya rasa Ibu tahu. Sekali lagi kita tidak bisa tahu. Soalnya kemarin saya bisa bilang saya pemecah rekor untuk umur 62 tahun itu bisa cari kerja, tapi masalahnya di Hong Kong. Jadi untuk di Indonesia saya itu paling pol 45 sama 46. Kalau di Indonesia memang nggak bisa, terus terang saya udah pengalaman ya. Dia maunya tuh yang cantik, yang sekolah tinggi. Kalau di Hong Kong kan yang mau niat kerja itu aja sih. Betul, makanya gini, kecuali Samen punya kenalan dan Samen punya kelebihan. Kayak jujur, orang kalau sudah tua orang bilang kan nggak bisa kerja lah, yang ini yang itu. Tapi kalau saya pribadi malah orang tua itu sebenarnya malah ngerti, malah lebih pengalaman. Soalnya kan dia sudah tahu bahwa aku di jeng kamu itu udah terima kasih karena dengan umurku 50, 48 tuh nggak ada orang mau gitu loh. Tapi kan ada beberapa orang yang umurnya semakin tua semakin menjadi gitu loh. Makanya majikan tidak bisa memprediksi itu cecenya bagus apa enggak. Sekarang tergantung kelebihan Samen. Karena aku sekarang ada Cece yang umur 48 tahun tuh bisa cari. Dia bisa bikin roti, apa semua itu ditanganin sendiri gitu loh, Ibu. Jadi tergantung ibu pengalamannya itu bisa memenuhi seperti itu enggak gitu loh. Kalau menurut saya umur itu cuma nomor. Iya betul sih. Tapi kalau kerjanya bagus dengan yang umur 25 tahun kalah, mereka itu kalah ya, gitu itu loh. Sih, nah, punya prinsipnya harus kita punya pikiran positif aja gitu. Nah, terus kelebihannya Ibu apa? Kayak apakah Ibu pinter masak? Bikin roti apa? Jadi majikan aku ngejeng kamu lebih baik daripada ngejeng yang masih muda nggak bisa apa-apa. Iya, betul. Paham ya maksudku? Paham. Kalau roti kering-kering saya jujur waktunya saya kayak nggak nuntut. Bukan nggak nuntut ya, nggak telaten. Tapi kalau yang ceng-ceng misalnya kayak lapis lah, kayak apa, masak menu mana aja saya bisa. Bukan, ini kelebihan Ibu aja. Kalau suatu saat ada yang nanyain, ada yang apa, itu kan saya juga nggak tahu. Iya, betul. Ada atau enggaknya kan saya kurang tahu gitu loh. Iya. Saya 5 kali pun tiap ganti majikan saya ganti agent. Oke. Jadi saya nggak satu agent. Yang pertama 8 tahun satu agent. Yang kedua saya ganti majikan, saya pindah agent. Yang ketiga ganti majikan, pindah agent. Keempat sampai kelima ini. Kelima ini pun 3 kali kontrak, satu agent, dan ini kontrak keempat. Karena agent lama itu mahal, saya ganti agent yang baru yang murah gitu.
Oh, oke. Tambah kontrak yang agent biasa kan 8,5 ya. Terus saya pindah yang ini cuma 1.820, terus pohimnya majikan bikin sendiri gitu. Maksudnya bikin sendiri gimana? Nah, dia kan punya kantor sendiri gitu. Oh, jadi okay. majikan ngurus pakai itunya sendiri gitu. Ya makasih akhirnya bisa ketemu saya. Kesini. Kalau saya misalkan ada alamat Sari, ya biarpun saya nggak pernah selama 18 tahun itu nggak pernah keluyuran kayak orang-orang ya. Cuma saya tahu gitu. Ibu ada masalah dengan keuangan, utang bank atau apa itu? Kalau ada nggak? Utang jujur, saya justru utang bank bikin sukses saya. Karena uang lumpuk, saya sekali kirim bisa 50 juta, 100 juta. Itu. Oh, sampean utang bank? Saya utang bank, tapi saya pakai sendiri, kirim sendiri. Saya pun bulan kemarin baru utang ya 27.000 langsung saya masukin bank sendiri. Habisnya saya buat Indonesia lah. Kemarin kan mau ini ya, mau apa itu Yantu dan Yatim Piatu lah, surol di Indonesia Agustusan ini. Kemarin saya utang bulan kemarin lah udah setor satu kali. Saya sisanya buat itu ini baru saya masukin di bank. Jadi kalau saya gajian langsung dipokin bank, saya hanya nyekel sebagian. Pun gaji saya itu memang buat ini. Jadi tiap hari pun saya dapat uang dari tamu-tamu yang makan datang rumah saya. Sebentar. Menurut sampean, utang bank nggak ada masalah, yang penting dipakai sendiri, dibayar sendiri, tidak ngefek dengan orang lain. Nggak ngefek. Itu kalau prinsip saya ya. Saya pernah sama majikan ini. Majikan ini kan saya pulang yang majikan keempat, kerja 8 bulan sama ikut orang Kalimantan. Ya, pulang sih ngebreak karena ibu saya meninggal. Saya di Indonesia 6 bulan. Sebetulnya dikasih saya 6 bulan ya majikan Kalimantan. Saya bilang nanti dulu ibu saya meninggal. Sudah itu mau ke bandara ketemu majikan ini, hamil besar sama anak satu umur 2 tahun yang sekarang sampai sekarang ini. Saya nggak kenal itu orang. Terus boboh, dada singsang, anak yang satu majikan perut besar. Enak. Saya mau itu Ceceh. Kan nggak ngomong sama saya, otomatis kan saya nggak ngerespon. Ngomongnya sama agenku bilang dia ibunya meninggal. Dia nggak mau cepet-cepet kesini. Nggak apa-apa, saya tunggu dia. Langsung begitu. Terus saya dipanggil ke dalam. Udah mau berangkat ke bandara. Kamu mau nggak kerja sama ini? Saya belum mau kerja dulu, maaf. Mungkin saya di rumah kalau mau kerja pun 6 bulan tunggu ibu saya 100 hari gitu ya. Terus udah nggak apa-apa. Saya sebelum kerja itu saya udah dikasih 500 mau pulang itu. Baru kenal itu udah dikasih lesi 500. Ya udah sana kamu hati-hati. Kalau kamu kerja nanti saya tanya agent aku gitu. Udah gitu. Ya terus ini lesi aku nggak kenal kamu, nggak apa-apa, aku ikhlas. Boboh dada sisa anak satu perut besar itu tadi. Terus ya udah aku lus perutnya itu. Ya udah kalau Bibin tunggu Ceceh ya nanti main bareng aku lus perutnya gini ya. Sampai sekarang udah saya di rumah udah 6 bulan. Udah habis 100 hari. Agent telepon, gimana udah 100 hari belum? Sudah. Mau niat kerja nggak? Saya sih kepingin ya, tapi ya saya ambekan dulu gitu ya, saya nafas dulu. Ya udah, kamu nafas, saya urus visa. Sama siapa? Ya yang majikannya dulu. Mau nunggu. Itu akhirnya saya mau datang ke sini lagi sampai sekarang. Oke, yang saya tanyakan adalah saat sampean utang bank, apakah sampean gimana kalau sampai di Indonesia butuh uang terus sampean di intermediate? Karena sampean dengar kan banyak anak sekali sekarang terlilit utang itu, manajemen keuangannya mereka kan nggak karu-karuan. Saya tidak tahu, saya cuma dengar belakangnya saja mereka terjerat dengan hutang. Sampean sendiri hutang 27.000. Sampean nggak takut? Ngapain takut? Kalau mau saya niatnya bismillah. Kalau apa-apa saya biarpun itu utang ya, saya niatnya bismillah. Saya datang sendiri ke bank, saya pakai sendiri, alamat Hongkong lengkap, alamat Indo lengkap. Saya niat bismillah. Udah. Berarti nggak ada saksi, nggak ada siapapun yang tahu. Nggak ada. Paspor, kontrak kerja, KTP, alamat Hongkong, nomor Hongkong, alamat Indo lengkap,
nomor telepon Indonesia. Jadi yang tahu hanya anak saya sama. Tapi uang itu dikirimkan semua ke Indonesia? Itu kirim masuk bank saya sendiri, sisanya buat kebutuhan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu saya bukan kirim tiap minggu, tiap hari, tiap bulan. Jadi misalkan saya jatah sebulan 500, 5 bulan 2.500 kan, saya kirim 1 kali itu. Nanti uang dipakai benar-benar. Kamu pun tahu, Mae di sini ambil bank. Kenapa Mak ambil bank? Udah nggak usah. Ya memang dia pun nyaranin. Lagi pula uang kan melumpuk di bank, Mbak. Nggak saya pakai di bank saya sendiri, ATM buku semua. Mungkin nggak di sini. Nggak bawa sini. Butuh bukti bahwa. Cuman kalau ada telepon, ada kirim duit, pakai bank apa? Saya punya sendiri BNI, Mandiri, BRI. 3-nya ada. Wow. Tapi yang masuk di HP ini yang pakai NE banking ya, cuma BNI. Jadi di sini ada bulan tanggal 30 malam ada saldo akhir dari SMS dari BNI. Ini nomornya pun satu nomor asli Indonesia 28 tahun. Jadi saya enggak, ya maaf bukan saya enggak berteman banyak, tapi kalau soal uang, maaf. Kamu pun punya gaji, saya pun punya gaji, kamu pun punya butuh, saya punya butuh. Kalau mau pinjam, jangan pinjam ke saya, pinjam ke bank. Justru saya saranin ke bank aja gitu. Iya, tapi tinggal ininya, jalannya lurus apa menggok. Kalau saya jalan lurus. Oke, berarti intinya sebenarnya pinjam bank itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu karena kamu tidak bisa membuat uang itu berarti. Iya, betul. Karena kebanyakan dikirim saudaranya nikah dikirimin uang, pesta besar-besaran di sini itu yang salah. Bayar utang. Misalkan, saya punya saudara 3. Kakak, adik, kakak saya adik. Dia pun nikah besar-besaran. Kamu punya modal nggak? Punya uang nggak? Misalkan kita kan saudara, kita hanya bisa bantu bukan semuanya. Misalkan kita bantu 1 juta kayak 2 juta, kita ikhlas. Jangan pernah berharap kembali. Itu prinsip saya. Loh, tapi kan sampean berarti nggak sayang sama adikmu dong, nggak dikasih uang banyak untuk pesta-pesta dong? Loh, bukan nggak sayang. Adik sudah lain, Mbak. Dia pun punya keluarga, saya pun punya keluarga. Bukan saya yang ngurusin semua. Kalau dia kan mau tanggung jawab kamu, soalnya kamu yang keluar negeri. Loh, dia pun di rumah sudah keluarga sendiri mah, ada usaha sendiri mah. Bukan kan kamu nikahin adikmu? Oh, bukan nikahin adiknya. Misalkan adikku, iya sih, adikku dulu sebelum ini dibiayain semua. Cuman dia sendiri pun tahu, nggak usah besar-besaran. Yang penting nikah. Adikku kan laki kan di situ memang gampangku memang berat sih. Ya wajar lah kayak orang-orang. Cuma nggak begitu pesta-pesta besar buang uang. Soalnya kita hanya yang penting nikah, ijab kabul, bawa apa ke rumah istrinya. Kita nggak terima sumbang. Justru kita manggil orang, suruh apa namanya ya, ngormati, selamatan gitu aja. Suruh ngormati. Jadi uang kita sendiri, nggak terima sumbang. Itu prinsip keluarga saya gitu. Oke, berarti sampean bukan keluarga yang hura-hura. Iya. Beberapa anak kan di sini gayanya. Gayanya kan saya tahu. Gayanya di sini. Wah, ya. Tapi kan kalau dipikir kan gaji sama. Sama. Kenapa penampilan sampean sama mereka beda? Apa yang membedakan? Saya pun nggak tahu. Kalau yang penting saya penampilan biasa, tapi saya dompet mau penuh. Itu prinsip saya. Nggak usah gaya-gayaan, yang penting dompet tebel. Penuh, bener. Makanya saya tiap HP 2 ya, majikan ini dari majikan kemarin ulang tahun, pokoknya tiap Desember, bukan ulang tahun sih, Desember, HP saya bersih baru. Ini baru kemarin, dia kan mungkin lihat HP saya pecah. Yang pecah sih anaknya sih, bukan aku sih, Amoy. Terus kemarin bulan 6 dia cuma kasih lesi sama emas. Yang lepas-lepas udah cincin, kalung, gelang udah saya terima semua. Lesi bukannya 1.000-2.000 ceceh, majikan satu royal banget. Tapi aku udah, ya Allah, ya itu mungkin rezekiku, ya aku bersyukur. Pun aku dapat rezeki banyak, pun ya aku jangan pelit sama sesama itu. Jadi saya itu tergantung kitanya ya. Dan itu soal utang bank ya ceceh, jujur kalau yang prinsip saya justru sukses. Majikan saya pun punya bank kreditan gini, dia nawarin saya. Saya bilang gini, Sinsang, maaf, saya mau utang sih, tapi uangmu saya nggak mau bank. Saya bilang,
pertama kali saya ikut dia kan 4 bulan di sini saya pulang. 5 bulan sebelum pandemi lah ya. Pokoknya selama pandemi ini 3 tahun sama sekali nggak pulang. Makanya ini nanti saya mau pulang los dulu. Kalau nanti pikir belakang gitu. Oke. Jadi sebenarnya utang bank nggak usah takut kalau dipergunakan dengan baik. Utang bank akan jadi ribet kalau dibuat gaya-gayaan. Betul. Makanya jadi, saya kalau libur, bukannya sangka mau kumpul ya. Saya di rumah pun udah kerja, capek. Di rumah mau libur, mau keluyuran, mau ini, mau itu. Kok uang dihambur-hamburin? Kan buat gaya Mbak, kan bisa taruh di Facebook sama di YouTube. Ini setoran, ini gaji saya dikontrak aja 5,5. Saya terima dari majikan bersih tuh semalam kemarin aja tanggal 20 saya terima 9.000 belum dari tamu-tamunya. Jadi ya gimana ya, rezeki ini kontrak saya pun di sini 5.500 bukan 4630. Ini saya utang 27, setorannya 38, saya udah bayar 5.500. Jadi menurut kontrak di sini, biar bisa dapat lebih saya buat lainnya. Jadi saya nggak ngikutin pembayarannya dari kantor. Oke, jadi sampean memang seharusnya sampean cuma bayar 3.805. Ya. Tapi sampean bayar 5.500. Iya. Pun saya masih banyak uang sisa buat yang lain. Karena kamu uangnya dipergunakan dengan baik. Jadi kamu tidak takut bayar bank. Iya. Bagus. Jadi nggak sampai nggak harusnya bayar 3.800, kamu bayarnya cuma 3.200. Enggak. Malah ini kamu bayarin 5.500. Iya. Wah. Soalnya pun dia bilang gini ya, kamu kontraknya majikan saya kan nggak pernah nulis tanda gaji di kertas ya. Jadi prem pun dia tahu kamu bayar segini aja. Kan gajimu biarpun kamu lebih, kamu jangan melebihi kontrak. Soalnya kamu nanti ditanya uang dari mana gitu. Soalnya majikan sendiri nggak mau nulis di kertas kalau gajian. Dia cuma bilang, "Mina, rezeki mai yesek." Itu tahusanku. Udah. Oke. Makanya kalau misalnya saya lihat semua YouTube teman-teman Caca itu banyak orang salah jalan, udah gituin aja. Kadang saya komentar gimana ya. Maaf ya Caca. Saya dari 2000 kalau nggak salah di majikan 1 2002 akhir 2000 kontrak kedua saya baru berani utang di majikan pertama Tin Sewai. Sampai sekarang saya bisa beli rumah. Kalau rumah sih saya nggak bikin bagus ya. Saya cuma banyak beli tanah sama simpen uang. Nggak ada yang tahu kalau rumah bagus, magrong gedong. Dikira kita ya biarpun kita uang banyak janganlah dikasih tahu ke orang gitu. Jadi orang tua saya pun pesan rumah kamu material bisa dibeli, tanah kamu nggak ada yang jual. Jadi ya alhamdulillah kamu jangan takut, jangan malu di hina orang. Yang penting kamu makan cukup, nggak ganggu tetangga, nggak minta saudara. Kalau kamu bisa, kamu ngasih ke sesama yang kekurang mampu. Itu aja prinsip orang tua saya sih dulu. Bagus. Jadi saya jujur, Caca, saya daripada dibohongin orang lebih baik beramal, gitu ya, maksudnya. Betul. Kalau misalkan mau pinjam atau mau, jangan kasih banyak. Kalau mau pinjam kamu kerja di Hongkong 500 ke atas, kamu jangan kasih aja 100, kamu ikhlas, jangan mengharap kembali. Kamu lebih nyaman dan lebih amal. Gitu aja sih pesan orang tua. Makanya saya kalau gajian majikan saya alhamdulillah kasih 8.000, 9.000, 7.500 itu paling sedikit majikan saya ngasih gaji. Mbak, ini Mbak yang perlu dicontoh, disyukurin apapun itu dapat berapa, dan jangan lupa beramal. Itu pesannya Mbak ya. Jangan takut miskin untuk beramal, tapi takutlah miskin kalau dibohongin teman. Iya, betul. Bener nggak? Jadi jangan takut miskin untuk beramal. Jadi apa yang kita tanam kita akan mendapatkan kembali. Iya, betul. Jadi itu saya nggak takut. Samen nggak pernah takut karena samen punya celengan sama Tuhan ya. Jadi urusan samen sama Tuhan, dan tidak perlu orang lain tahu siapa yang samen beri, apapun yang samen lakukan. Ini pesan bagus ya. Orang bilang orang tua itu ruwet, tapi kadang-kadang kamu akan menemuin orang tua itu kayak dia. Iya, betul. Saya orang tua saya sih
karena orang tua saya itu di rumah sendiri, anak-anaknya pada merantau semua, adikku aja hidup di Batam sampai sekarang, rumah tangga di sana, tanah sampai beli tanah rumah di sana. Kakakku keluar masuk Malaysia, sekarang udah punya IC di sana. Jadi aku aja yang keluar masuk ngurus orang tua, biarpun saya nggak ngurus, cuman kebutuhan semua aku yang nyukupin. Yang mencukupi, ya. Oke. Tapi ya begitulah, yang penting kita bersyukur. Hari ini jenengan libur apa gimana? Saya nggak libur sih sebetulnya, cuma anaknya kan sekolah cuma main-main. Majikan bilang, yang perempuan sih, bilang kan kemarin minggu saya nggak libur. Ya udah, nanti pun malam nggak makan di rumah, kamu mau keluar mau apa terserah kamu. Ya udah. Dikasih kunci nggak zaman? Ya kunci 24 jam di sini. Oke. Pokoknya kunci itu dia gimana ya? Assalamualaikum toh. Iya, pokoknya pun full kamera. Rumah saya itu full kamera. Jadi saya nggak, dia pun nggak, ya mungkin curiga, cuma saya tuh nggak dadai fan cam sih, saya pun nggak mau banyak omong, itu aja sih. Oke. Yang penting saya kerja baik udah. Pokoknya kalau yang mau utang jangan takut, yang penting jangan ngasih temen, gitu aja. Jangan sampai gaduhin paspor. Jangan sampai. Dari utang 2 itu pertama sih pakai saksi ya tahun 2004 dulu. Sudah itu. Berarti sampean pakarnya utang ya? Iya. Pakarnya utang tapi pakarnya yang bayar semuanya total. Iya, yang baik. Maksudnya ya yang pokoknya gaji saya harus masuk situ. Oke. Karena kebanyakan dari mbak-mbaknya kan bilang buat keluarganya, buat sakit, buat itu. Saya pun selalu sebelum ini ya ditinggal ibu bapak saya, orang tua saya yang ngurus, yang itu saya yang nanggung ya. Kakakku sampai kakakku aja punya anak, aku yang nanggung. Adikku nikah sampai punya anak 3, aku yang ngasih. Ya apa sih kita yang ngasih sih nggak banyak ya, tapi kan biarpun 2-3 juta uang di sana mau cari di mana? Sampai sekarang udah besar sih adik-adik, anak-anaknya adikku. Jadi udah nggak perlu. Udah ya, tidak lebaran pun misalkan dia anaknya 3, saya kasih 500 3 orang gitu ya. Sudah masih syukur wajar ya. Lah, sudah syukur ya. Masih bersyukur, masih itu sih, daripada nggak ngasih gitu. Apalagi kan pas hari raya gitu. Oke. Jadi saya itu kalau utang bank kalau memang digunakan jangan takut. Gitu. Betul sih. Selagi dipakai dengan jalan yang benar. Karena uangnya itu kan bukan dibuat foya-foya. Iya. Kalau uang dibuat foya-foya itu ngeri. Tapi kalau uang itu gini loh Mbak, soalnya ada dulu yang bilang utang bank sebenarnya nggak perlu utang bank, uang dikirim disimpan sendiri juga ada, itu sebenarnya cukup. Tapi masalahnya keluarga yang di Indonesia itu makan tuh kita, bayar listrik tuh kita, kan berat di situ. Nah itu ya kadang beda keluarga, beda orang, beda ngurus manajemen uang ya. Kalau aku sebelum bapak ibuku meninggal, saya selalu jatah, pokoknya dari keluar rumah merantau, misalkan saya gaji 1 juta, saya buat orang tua 200 buat dibagi masuk. Iya. Oke, sebentar ya Mbak, ada telepon masuk.